Pada kegiatan Ayo Kita Amati telah disajikan masalah, yaitu Adi dan Ani sama-sama ingin mendapat giliran lebih dahulu menggunakan komputer. Maka Adi dan Ani memikirkan cara yang fair. Fair yaitu mempunyai kesempatan yang sama agar hasilnya bisa mereka terima. Adi mengusulkan untuk mengundi dengan 3 pilihan berikut. Nah, yang pastinya telah kalian baca pada kegiatan Ayo Kita Amati. Untuk mengetahui cara yang digunakan ini fair atau tidak, maka kita akan melakukan di mana kalian juga ikut melakukan percobaan dan mendata hasil seperti yang akan dijelaskan dalam video ini. Kalian boleh melakukannya bersamaan saat menonton video ini atau setelah menonton video ini sampai habis nanti. Tujuannya agar kalian dapat lebih mudah memahami bagaimana percobaan yang fair dan tidak. Kemudian dari hasil percobaan yang didata nantinya, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan nilai peluang empirik dan bagaimana mendapatkan nilai peluang empirik dari suatu kejadian. Kita akan melakukan percobaan dengan alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, untuk percobaan pelemparan koin, dibutuhkan satu koin dengan dua sisi, yaitu angka dan gambar. Terserah koinnya, tidak harus koin uang 1000. Kemudian untuk percobaan yang kedua, yaitu pengambilan 3 kelereng, dibutuhkan 3 kelereng dengan warna yang berbeda. Di sini ada warna putih, biru, dan hijau. Kemudian satu kantong yang tidak transparan sebagai wadah kelereng nanti. Dan untuk percobaan yang terakhir, yaitu penggelindingan dadu, dibutuhkan satu dadu dengan 6 sisi yang berbeda dan satu wadah untuk mengocok dadu nantinya. Percobaan yang akan dilakukan yaitu pertama, melemparkan satu koin sebanyak minimal 50 kali. Minimal, jadi kalian boleh melakukannya lebih dari yang dilakukan pada video ini. Yang kedua, mengambil satu kelereng dari dalam kantong dengan mata tertutup sebanyak minimal 60 kali. Dan percobaan yang ketiga, menggelindingkan dadu sebanyak minimal 80 kali. Pada setiap melakukan percobaan, amati dan catat hasil percobaan pada tabel seperti berikut. Jadi, kalian juga harus menyiapkan kertas dan pena. Kita mulai percobaan pertama, yaitu pelemparan satu koin. Silahkan diperhatikan cara melakukan pelemparannya dan cara mengisi tabelnya. Kita lihat terlebih dahulu, pada tabel terdapat kolom kejadian, muncul sisi angka dan sisi gambar. Selanjutnya ada kolom turus, di mana setiap kejadian muncul akan kita tulis satu turus. Nah, selanjutnya ada kolom banyak kali muncul yang disimbolkan dengan F. Kita hitung dari banyak turus setiap kejadian. Dan jumlah banyak kali muncul dari dua kejadian ini pastilah sama dengan banyak percobaan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan membuat rasio atau perbandingan banyak kali muncul dengan total percobaan pada setiap kejadian. Kita mulai percobaannya pada pelemparan yang pertama. Pada pelemparan yang pertama muncul sisi angka, kita tulis satu turus di kejadian sisi angka. Selanjutnya pelemparan yang kedua muncul sisi gambar, kita tulis satu turus di kejadian sisi gambar. Dan pada pelemparan yang ketiga muncul sisi angka, kita tulis satu turus di kejadian sisi angka lagi. Nah, sampai ke percobaan yang ke-50, kita isi turusnya dari setiap kejadian yang muncul sampai ke percobaan yang 50. Nah, kita dapat banyak kali muncul dari kejadian muncul sisi angka itu ada 27, dan banyak kali muncul dari kejadian sisi gambar itu ada 23 kali. Total percobaannya 50. Kemudian rasio perbandingan dari banyak kali muncul kejadian muncul sisi angka per total percobaan 50 yaitu 27/50. Kemudian kejadian muncul sisi gambar per total percobaan yaitu 23/50. Nah, inilah yang disebut dengan nilai peluang empirik. Jadi,
Kejadian muncul sisi angka memiliki nilai peluang empirik 27/50 dan kejadian muncul sisi gambar dari pelemparan koin sebanyak 50 kali yaitu 23/50. Setelah kita mengetahui nilai peluang empirik dari pelemparan koin sebanyak 50 kali, selanjutnya kita akan mengetahui apakah percobaan pelemparan koin pada masalah Adi dan Ani tadi fair untuk dilakukan atau tidak. Nah, perhatikan, dikatakan jika pada pelemparan sisi angka muncul menghadap atas, Adi yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Adi yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Nah, jika sisi gambar muncul, maka Ani yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, apakah percobaan ini fair untuk dilakukan Adi dan Ani? Jawabannya adalah fair. Kenapa fair? Karena ada dua orang dengan dua kemungkinan. Jadi, Adi dan Ani masing-masing mempunyai kesempatan yang sama dari kemungkinan muncul sisi angka atau sisi gambar. Kita lanjut untuk percobaan yang kedua, yaitu pengambilan satu kelereng dari 3 kelereng berwarna putih, biru, dan hijau sebanyak 60 kali. Nah, pada percobaan ini nantinya akan ada kejadian terambilnya kelereng putih, kelereng biru, dan kelereng hijau. Kita mulai pengambilan yang pertama. Dikocok terlebih dahulu, kemudian diambil satu kelereng dengan tanpa terlihat. Pengambilan yang pertama terambil kelereng biru, kita tulis satu turus di kejadian kelereng biru. Pengambilan yang kedua juga terambil kelereng biru, satu turus lagi. Dan pengambilan yang ketiga terambil kelereng putih, satu turus untuk kejadian kelereng putih. Dan pengambilan yang keempat terambil kelereng hijau, kita tulis satu turus di kejadian kelereng hijau. Kemudian untuk pengambilan selanjutnya terambil kelereng putih. Kita lakukan percobaan sampai 60 kali. Kita tulis satu turus untuk setiap kejadian yang terambil. Selanjutnya kita hitung banyak terambilnya kelereng putih. Dari turus ini ada 23 kali. Untuk kelereng biru terambil 18 kali dan kelereng hijau 19 kali. Total percobaan pastilah sama dengan banyaknya percobaan yang kita lakukan dan banyak kali munculnya, yaitu 60 kali. Nah, kemudian nilai peluang empirik dari terambilnya kelereng putih yaitu 23/60, kelereng biru 18/60, dan kelereng hijau 19/60. Kita lanjut pada percobaan Adi dan Ani tadi. Pengambilan kelereng dari 3 kelereng, kita tahu sudah kita lakukan percobaan bahwa dalam percobaan ini akan ada kejadian terambilnya kelereng putih, biru, dan hijau. Nah, dikatakan pada percobaan yang akan dilakukan Adi dan Ani tadi, Adi menyuruh Ani untuk memikirkan satu kelereng warna sebarang. Kemudian Adi menyuruh Ani mengambil dengan mata tertutup satu kelereng dari dalam kantong yang sudah dipersiapkan. Jika kelereng yang diambil Ani sesuai dengan yang dia pikirkan, yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu adalah Ani. Kita misalkan jika Ani memikirkan kelereng yang terambil adalah kelereng biru. Dan ternyata pada saat dilakukan pengambilan yang terambil adalah kelereng putih atau hijau. Maka Ani tidak dapat menggunakan komputer terlebih dahulu. Sebaliknya, jika Ani memikirkan yang terambil adalah warna biru dan ketika dilakukan percobaan pengambilan yang terambil juga adalah kelereng biru,
maka Ani berhak menggunakan komputer. Pertanyaannya, apakah percobaan ini fair atau tidak untuk dilakukan Adi dan Ani? Jawabannya adalah tidak fair, karena pada percobaan ini akan ada tiga kemungkinan, yaitu terambilnya kelereng biru, putih, dan hijau. Sedangkan banyak orang yang akan menerima kesempatan itu adalah Adi dan Ani, ada 2 orang. Jadi banyak kemungkinan yang terjadi tidak sama dengan banyak orang yang akan menerima kesempatan, sehingga percobaan ini tidak fair untuk dilakukan Adi dan Ani. Mungkin percobaan ini akan fair jika hanya menggunakan 2 kelereng saja, sama seperti percobaan koin tadi, ada 2 kejadian untuk 2 orang yang akan menerima kesempatan. Untuk percobaan yang ketiga yaitu penggelindingan 1 dadu dengan 6 sisi sebanyak 80 kali. Nah, pada percobaan ini nantinya akan ada kejadian munculnya mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita mulai pada penggelindingan yang pertama. Dikocok terlebih dahulu lalu digelindingkan, maka muncul mata dadu 1. Kita tulis 1 turus untuk kejadian mata dadu 1. Selanjutnya muncul lagi mata dadu 1. Penggelindingan yang ketiga muncul mata dadu 2. Kita tulis 1 turus di mata dadu 2. Penggelindingan yang keempat muncul lagi mata dadu 2. Dan penggelindingan yang kelima muncul mata dadu 1. Kita lakukan penggelindingan dadu sampai yang ke-80 kali. Kita tulis 1 turus untuk setiap kejadian yang muncul. Selanjutnya kita hitung banyak kali muncul untuk setiap kejadian dari banyaknya turus. Pada kejadian mata dadu 1 ada 19 kali muncul, mata dadu 2 15 kali, mata dadu 3 13 kali, mata dadu 4 10 kali, mata dadu 5 14 kali, dan mata dadu 6 19 kali. Dan banyak kali munculnya yaitu 80 kali, sama dengan banyak percobaan yang kita lakukan. Kemudian nilai peluang empirik untuk munculnya mata dadu 1 yaitu 19/80, mata dadu 2 15/80, mata dadu 3 13/80, dan mata dadu 4 10/80, mata dadu 5 14/80, dan mata dadu 6 19/80. Dari sampai ketiga dari 3 percobaan yang kita lakukan dari percobaan koin, kelereng, dan dadu ini, kita ketahui bahwa nilai peluang empirik dari suatu percobaan didapat dari banyak kali muncul dari setiap kejadian per total percobaan yang dilakukan. Selanjutnya kita lanjut untuk percobaan Adi dan Ani yang ketiga tadi, yaitu penggelindingan 1 dadu. Kita sudah ketahui bahwa kejadian yang akan muncul yaitu kejadian munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita lihat dikatakan bahwa jika yang muncul di sisi atas adalah genap, maka Ani yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Mata dadu genap yaitu ada mata dadu 2, 4, dan 6. Selanjutnya, jika yang muncul di sisi atas adalah angka ganjil, Adi yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Mata dadu ganjil yaitu ada mata dadu 1, 3, dan 5. Nah, pertanyaannya, apakah percobaan ini fair untuk dilakukan Adi dan Ani? Jawabannya adalah fair, karena ada 2 kemungkinan yaitu mata dadu genap dan ganjil. Ada 2 kemungkinan kejadian yang akan terjadi untuk 2 kesempatan, yaitu kesempatan yang akan diterima Adi dan Ani, sehingga ini fair untuk dilakukan. Dari sampai pada percobaan dadu ini juga kita ketahui bahwa suatu percobaan dikatakan fair untuk dilakukan jika banyak kemungkinan yang akan terjadi sama dengan banyak subjek yang akan menerima kesempatan tersebut.